YLBHI, Yayasan Lembaga Bela Hoaks Indonesia. Ditulis oleh Manuel Mawengkang di siword.com. YLBHI ini bukan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. YLBHI sekarang berubah singkatan menyerupai sifatnya, yakni Yayasan Lembaga Bela Hoaks Indonesia. Mereka beralih fungsi sejak pergantian kepemimpinan dan kesusupan orang-orang SJW yang benci banget sama Jokowi nggak tahu kenapa. Mendadak YLBHI berkoar-koar meminta Jokowi menertibkan buzzer-buzzernya yang bikin resah dan resah. Padahal kalau mau dikatakan, buzzer Jokowi adalah mayoritas rakyat Indonesia yang tahu bahwa dia diserang hoax. YLBHI diam terhadap hoax yang menghantam Jokowi, tapi ngebacot paling keras saat Jokowi bersinar. Apa itu YLBHI? YLBHI adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang seharusnya menjalankan tugas dan fungsi pokok, memberikan bantuan kepada mereka yang buta hukum, orang kecil dan korban politik SARA. Didirikan oleh Adnan Buyung Nasution dengan tujuan yang sangat baik. Tapi setelah pendirinya mangkat, YLBHI ini mulai disusupi kepentingan-kepentingan dan pesanan-pesanan alias orderan mahal untuk berkoar-koar mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila. Bayangkan saja, teroris saja dibela haknya. Lalu kerusuhan Papua pun bukannya salahkan Veronica Koman yang menghasut, mereka malah salahkan buzzer-buzzer Jokowi. Dulu YLBHI yang bebas dari politik, sekarang malah main politik dan berkepentingan. Agar tetap eksis, mereka pun akhirnya bikin polemik-polemik dengan cara menyerang buzzer-buzzer Jokowi. Padahal kalau mau ditanya, siapa buzzer Jokowi? Mereka pun gak bisa bicara dan kalaupun sebut nama, mereka pun akan dibodoh-bodohi. Lantas apakah siword adalah buzzer Jokowi? Bukan sih, banyak sekali artikel di siword yang bersifat mengkritik kebijakan Jokowi juga. Jadi siapa yang disebut sebagai buzzer Jokowi yang perlu ditertibkan? Saya nggak paham sih, mungkin mereka ini terdiri dari barisan sakit hati yang dikontrol oleh orang sakit hati. Demo mahasiswa pun, mereka langsung keluar-keluar bahwa salah Jokowi tertibkan Perpu KPK yang mengatur KPK. Justru lewat peraturan Jokowi tentang KPK, KPK malah diperkuat dan dengan pengawasan yang kuat, kinerja para penyidik dinilai. Sehingga kalau ada yang bego, bisa dibuang. Tapi YLBHI ini, orang-orang di dalamnya malah bela mahasiswa yang ternyata waktu dibongkar identitasnya, perusuh bayaran. Saat kerusuhan Mei 2019 pun, YLBHI malah bela para tersangka yang ditangkap dan polisi dijadikan oknum yang bersalah. Polisi diminta tidak represif. Gimana nggak bisa represif ketika batu dari mobil Gerindra pun muncul dan para perusuh diangkut pakai ambulan Gerindra. Tapi kenapa YLBHI tidak kritik Gerindra? Fadlizon yang berlutut sambil memegang segenggam selongsong peluru dan Amin Rais yang bilang polisi seperti PKI? Mana suara YLBHI yang membantu polisi mengungkap dalang rusuh? Dari sini pun kita sudah melihat bahwa YLBHI saat ini sudah tidak menjunjung tinggi hukum positif di Indonesia. Malah YLBHI ini membangkang terhadap hukum. Demokrasi sih demokrasi, tapi kebebasan berpendapat yang kalian miliki jangan sampai mencederai hukum. Demokrasi ini berdiri di atas dasar hukum dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Maka jika pakai alasan demokrasi untuk menentang hukum yang berlaku dan undang-undang yang saat ini berjalan, YLBHI justru bisa sedang melanggar logika normal orang waras. Sekarang ini mereka sudah lari jauh dan melenceng parah dari tujuan utamanya. Mereka bukan membantu orang buta hukum, tapi mereka terlihat membantu manipulator agama dan manipulator hukum. Saya penasaran langkah YLBHI ke depannya setelah menuding buzzer Jokowi bikin resah, apakah mereka akan berkoar-koar untuk memulangkan Rizik sebagai salah satu bentuk perjuangan HAM? Apakah mereka justru membela radikalis seperti HTI yang sudah bercokol selama 10 tahun dengan kuat di negara Indonesia sejak tahun 2004 sampai 2014? Apakah mereka tetap nggak waras atau makin nggak waras? Perubahan di YLBHI sepertinya agak mustahil terjadi. Kalau pemimpinnya pun diganti, memangnya bisa mengubah bawahannya. Lihat saja KPK. Kepala sudah diganti pun masih ada Novel Baswedan di sana yang pernah bermasalah dalam kepolisian dan dibebaskan di era Pak Mantan. Bubarkan YLBHI pun juga percuma. Mereka menganggap diskriminasi seperti Rizik yang nggak tahu kabarnya sampai sekarang. Apakah kena COVID atau enggak? Yang dibantu YLBHI ini justru para produsen hoax. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari